Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama kita Ludruk Milenial di segmen cerita Ludruk. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan teman kita, Galang Roy Ricardo Salavesi, seorang pemain dari PSMS Medan ya Mas. Perkenalkan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Galang, saya mahasiswa semester awal ya. Awal Saya masih maba. Oh, maba. Ya, maba ya. Mas Galang ini kabarnya mempunyai sebuah cerita yang ingin dia share ke teman-teman, sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita obrolkan pada malam hari ini. Ya, ayo silakan Mas Galang, langsung saja. Langsung. Ini kan sebenarnya itu ada dua cerita yang mau saya ceritakan di sini. Yang pertama itu saya mengalami saat masih SMK. SMK. Iya. Itu sekitar tahun berapa? Tahun 2010. 2016. 2016. Jadi kan masih kelas 2 SMK. Nah itu pada saat apa itu magang PKL. Oh ya, PKL. Kerja lapangan itu. Kan biasanya kalau PKL jam 9 malam kan udah tutup tokonya. Nah tapi kan kebiasaan saya dan teman-teman itu pasti kayak main-main dulu ke Wave ya. Itu toko apa? Toko servis komputer. Oh, saya. Ya. Terus Biasanya kan main-main wifi spot gitu, game bareng, lihat-lihat film. Nah itu akhirnya sampai jam 1:30 baru mau pulang. 1 malam. Nah itu kan motor saya itu dulu masih motor Matic yang lama, yang kalau kena apa itu lubang dikit udah kayak mau macet gitu. Nah gitu udah mau macet. Terus kan jalan yang biasa saya lewatin itu banyak lubangnya. Jadi saya niatnya tuh mau ambil jalan pintas. Nah itu jalan pintasnya itu lewat kayak kebun-kebun tebu dan ada rel. Nah itu kayak akhirnya kan belok ke jalan yang nggak ada lampu sama sekali, itu lampunya cuma yang ada di rel itu. Terus rel apa itu rel? Rel kereta ini kayak Aktif ya relnya? Aktif ya, mas kayak gimana? Palang pintu. Palang Nah seperti itu. Nah sekitar jarak agak jauh sih, 100 meter mungkin dari rel itu kan kelihatan ada orang di rel berdiri pakai baju putih gitu, tapi nggak kelihatan wajahnya soalnya kan jauh. Dia berdiri di bawah lampu pas. Terus kayak pas karena aku berhenti di pinggir itu, nggak yakin kayak jam segini siapa coba kayak berdiri di tengah rel gitu ya. Terus ya akhirnya ya main aman aja, terbalik. Nah kan di Indonesia kan jalannya di sebelah kiri. Nah itu pas putar ini, nah itu di sini ada orang, tahu-tahu di sebelah kiri. Pas putar balik kan? Ya, pas putar balik di sebelah kirinya ada orang. Kaget. Padahal tadi nggak ada orang sama sekali. Terus kaget kan. Terus saya coba tengok belakang, orang yang di rel tadi udah nggak ada, pindah situ. Ya nggak tahu itu siapa. Terus akhirnya nggak berani lihat gitu. Saya nggak berani lihat wajahnya. Saya langsung. Tapi kira-kira sama ya? Yang di rel itu kan putih. Iya kelihatannya sama orang. Terus yang kamu lihat satu pas di sebelah sini, jadi pas belok ini kan jadi di kiri sini dia. Nah saya langsung nengok ke belakang, lihat yang di rel itu udah nggak ada siapa-siapa. Iya. Dan itu kayak langsung sekujur tubuh tuh dingin ya, dingin guys. Cuma mau nangis tapi nggak ada orang, akhirnya ya lanjut aja sampai ke tempat yang ramai itu. Nangis gitu, serem sih. Iya. Cerita yang pertama. Iya. Yang kedua itu kejadiannya belum lama ini sih. Belum lama. Iya, kan pulang nongkrong sama teman-teman. Terus goncengan lewat di dekat sinilah di Sumber Jeput. Nah di situ. Jadi
Jadi sumber jiput itu buat teman-teman yang belum tahu ya, sumber jiput ada sebuah sumber ya. Di situ banyak sekali warung-warung. Biasanya buat orang ngopi, nongkrong di situ. Mahasiswa sering di situ karena tempatnya adem gitu loh. Jadi banyak masih rimbun gitu loh ya, masih rimbun. Nah, terus kalau siang sih nyaman, tapi kalau malam pasti ya malam ya seperti itulah, seperti di hutan gitu. Nah, saya kan goncengan sama teman saya. Nah, itu teman saya itu suka ngomong orangnya. Ngomong aja kalau digonceng itu. Nah, terus pas di situ di sumber itu kan nggak ada lampu. Saya motor saya itu agak jauh, itu ada orang nyebrang tapi nggak jalan. Jadi di tengah jalan Nyebrang tapi nggak jalan. Tapi merangkak gitu loh. Nggak pakai lutut, pakai telapak kaki. Jadi kayak gimana ya? Merangkak pakai telapak kaki. Horor gak sih kayak gitu? Iya, horor. Nah gitu. Mungkin bisa dibayangin dia kayak gitu. Nah, teman saya yang saya gonceng ini tetap aja ngomong nggak tahu apa-apa. Terus pas anehnya itu kan sebenarnya juga gemeteran juga, tapi ya nggak mau jalannya cuma itu, lewatin aja. Terus pas waktu udah sampai di rumah, si temanku ngomong ngechat gitu, "Lang, tadi lihat nggak orang yang nyebrang itu?" Nah, aku langsung sadar kalau ternyata nggak cuma aku aja. Berarti dua orang tuh semua lihat. Iya. Tapi berarti kan otomatis kamu melewati orang itu toh? Iya. Jadi itu pas kamu melewati dia di sebelah sini, jongkok sambil liatin ke arah. Itu wujudnya gimana? Nggak kelihatan kan? Cewek. Kan gelap gitu. Ketok larang gitu. Kayaknya cowok. Postur seperti manusia Iya, biasa. kayak manusia tapi jalannya tuh nggak berdiri. Jadi kayak jongkok gitu ya, merangkak gitu. Nyebrang. Kan terus di sebelah kanan gitu. Pas aku lewatin dia juga masih jongkok di situ. Sambil liatin aku lewat. Itu nih. Enggak berani. Gemeteran adanya. Terus ternyata si teman yang aku gonceng tuh dia juga lihat. Dan itu nggak tahu itu orang atau gimana, tapi ya tapi kok iya. Tapi kayak anehnya tuh setiap ketemu kayak gitu. Nah, kayak ketemu atau dengar suara itu pasti pas posisi lagi down atau capek. Ya, biasanya itu baru diganggu sih. Biasanya orang. Soalnya kalau penjelasan ilmiahnya Ilmiah aja. pada saat kita capek atau ya, gitu. pas perasaan nggak enak atau itu energi dari negatif, tubuh kita ya. itu seperti memancing mereka untuk itu loh, untuk menunjukkan eksistensi. Soalnya emang kata salah satu temanku juga itu kalau lagi capek atau fisik lemah down kayak ketekanan dari mana-mana itu jangan sampai pikiran kosong. Itu yang paling penting sih. Supaya enggak, karena juga sering kejadian kan. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak serta-merta semua mistis loh, bisa diselesaikan dengan nalar lah dan realitas yang ada. Seperti kan ada penjelasannya sih. Kalau kita kesurupan itu sebenarnya ada hormon apa seperti itu kan. Sebenarnya tidak semua itu bisa dikaitkan. Mungkin bisa, tapi kita juga bisa mengambil sudut pandang lain dari segi yang lebih masuk akal menurut kita. Bisa saja cuma halusinasi gara-gara capek aja gitu. Tapi yang menarik tuh pas yang cerita pertama itu kan Mas Galang kan ngelihat orang itu ekspresinya langsung kaku, langsung dingin gitu, kayak lemes aja, merinding sekejur tubuh. Soalnya saya dulu itu juga pernah Mas, pas masih kecil itu masih sekolah SD lah, masih rajin-rajinnya saya mengaji. Kan sekarang nggak rajin. Masih, tapi kan nggak kecil sekarang gitu loh. Jadi dulu itu ya, pas mengaji kan biasanya jam 4 itu jam 4 masuk ya, masuk jam 5 sebelum maghrib itu sudah pulang. Tapi pada saat hari itu kebetulan ada sebuah acara lupa pokoknya intinya ada sebuah acara yang mengharuskan saya harus pulang setelah maghrib, karena kan otomatis harus ikut jamaah ya. Pada saat itu kan di tempat saya itu ada sebuah tempat itu
yang sudah terkenal kalau Angker gitu ya. di Rawan di bawah pohon ini, pohon jambu. Biasanya cah cilik zaman biyen ojo liwat kono, enek anune engko nek digondol ngene-ngene kan Ya, gak percaya. ya, pasti. Pas cah cilik yo alah apa. Kan masih kecil masih alah apa temen kuwi. Nah, pas pada saat itu ya. Kan ini posisinya seperti ini. Ini kan masjid sini. Kalau saya ke rumah itu harus lewat gang sini, mentok baru ke sini, turun kan rumah Ya, saya betul. di bawah jalan. Rumah saya itu di bawah jalan, Mas. maksudnya dua jalan. Ini jalan, ini rumah saya. Kan saya pegunungan. Oh, pegunungan, ya, paham. Paham toh. Bukan gini nih. Saya kira di bawah jalan. Nah, pas kan ngaji ya wis mulai bar maghrib, habis maghrib ya seperti biasalah pakai kitab, pakai dari jauh itu pas kan pohon jambunya itu ditotokan loh di pojokan itu. Pojokan jalan Kan itu. pojokan jalan. Ini pojokan terus ini ada jalan lagi. Tapi sebenarnya lewat sini bisa, tapi jauh Mas. Muter tadi nih. Kan otomatis aku milih jalan ini gitu. Pas di perempatan yang pertama, pertigaan pertama itu ada seseorang wanita itu putih, tapi alhamdulillahnya dia tuh ngadepnya berlawan dengan saya, bukan garah Membelakangi gitu. membelakangi. Pakai sisir, rambutnya segini, rambutnya lurus, sisiran gini. Serius? Serius sumpah aku gak ngapusi, tenang sumpah tuh gak ngapusi. Lari. Nah, terus ekspresiku ya sama seperti tadi kamu tadi. Aku dingin gitu. Arep nggak gak iso. Aku harus melayu gak iso. Kaku. Kaku. Akhirnya alhamdulillah kayak melawan loh Mas. Kan kata orang-orang, kok nek enek demit ke depo ae, kuwi mesti ilang. Gak ilang iki akademi. Gak ilang. Terus solusinya Akhirnya ya tahap apa pokoknya badannya wis terasa enak langsung. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jalan yang muter tadi. Langsung terbalik berarti. Langsung melayu. Enggak, putar balik kan gini loh Mas. Kan ngepang. Oh, iya. Pohon anunya di sini. Jadi saya lewat sini yang harus muter tadi. Melayu. Alhamdulillahnya kan ini gang-gang ini rumah banyak tuh. Di salah satu rumah itu ada orang tua. Dia di depan rumah, aku kan masih kecil loh. Pas melayu, enak om. Gaya santai. Enak. Monggo Mbak. Bar teko setelah lewati rumah Mbah kuwi lari lagi. Gaya cuek. Tapi Gaya cuek. menarik loh itu. Kenapa ya kita kok langsung seperti kaku gitu ya, loh. Soalnya saya merasakan dulu. Mungkin karena kebiasaan orang-orang kalau cerita gitu kan pasti takut duluan gitu. Jadi udah kayak ketanam gitu. Arab apa ya? Teriak itu nggak bisa mau nganu kaku. Rasanya tuh aneh banget. Kalian harus merasakan. Coba sekali Rugi ya, belum merasakan rugi sumpah. Tapi menariknya saya kan di situ sosok yang itu kan udah beberapa tahun yang lalu pas saya masih kecil tuh. Saya sekarang 17 tahun, berarti sekitar 12 tahun yang lalu lah. Yakin 17 tahun? Iya, 17. Nah, kemarin pas puasa kemarin, baru kemarin ini kan puasa kemarin kan musim corona ya. Jadi arek cilik-cilik, anak-anak kecil itu di rumah saya tuh, di sekitar lingkungan saya tuh dia punya rutinitas kalau pas bulan puasa kan, bulan puasa corona tidak masuk ke sekolah, jadi mereka wis dolan wae. Nah, pas pagi itu pasti mereka tuh melaku Mas, jalan-jalan kan di rumah saya kan pegunungan. Kalau pagi tuh adem banget Mas, jadi jalan-jalan tuh enak pas pagi tuh, sawah-sawah dengan. Nah, anak-anak kecil itu seperti itu. Nah, kemarin kan ada salah satu anak itu dia mau nyamperin ke rumah temennya. Rumah temennya itu di lewat situ. Bukan. Di masjid yang dulu saya ngaji itu. Sampingnya kan ada rumah pasarnya. Dia tuh rumahnya situ yang mau disamperin gitu. Iya. Pas habis maghrib, habis apa? Subuh. Kan dia pulang. Terus rencananya mau nyamperin ini
buat diajak jalan-jalan. Iya. Lah pas mau nyamperin ke rumahnya temannya tadi yang di samping masjid tadi, dia tuh sama kejadian seperti dejavu loh, seperti apa yang saya alami yang pernah dulu. terjadi. Di depan rumahnya kan dia kan kebetulan temannya yang mau disamperin itu kan mau bangun rumah. Jadi depan rumahnya tuh banyak itu loh material, terus ada batu-batu besar ya. Nah, pas dia kan ini masjid, posisinya rumahnya sini. Terus ini ada gang. Nah, materialnya tuh di depan rumahnya sini. Berarti di samping masjid pas. ya. Di samping masjid pas. Kan dia masuk gang, katanya tuh dia lihat seorang mbak wanita. Ngadepnya itu juga berlawanan dengan dia loh. Kan kalau dia arah sana wanitanya juga ngadep. Dan dia persis juga yang diceritakan tuh persis apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Sisiran gini, rambutnya segini, putih, segini. Akhirnya dia harus lari pulang terus gak jadi saya tuh curiga, jangan-jangan mbak yang pernah mengganggu saya pada saat saya pulang ngaji, Anda masih di situ. Udah berapa tahun itu? Udah berapa tahun Anda masih jadi itu? Mungkin yang diganggu cuma anak-anak kecil gitu. Oh iya, bisa saja. Tapi saya tuh bingungnya kenapa posenya harus seperti Sama. itu loh? Kenapa nggak ganti pose gitu? Mungkin malu. Mungkin dia kurang referensi. Nggak pernah. Mungkin saja juga itu sebuah yang sama, orang yang sama, setan yang sama mungkin saja. Bisa. Soalnya kan yang diganggu juga cuma anak-anak kecil gitu ya. Ya sudah. Ya mbak, kalau Anda lihat ini masih ingat saya? Saya sudah besar loh. Oke lah teman-teman, segmen cerita lucu pada kali ini cerita sangat menarik sekali ya dari Mas Galang. Kita berbagi cerita pengalaman kita. Mungkin Mas Galang ini sering kok di seperti itu. Kalau lihat langsung sih cuma dua itu. Kalau yang sering cuma kayak suara-suara. Ya, semoga Mas Galang nanti ya akan banyak pengalaman seperti Logi sehingga bisa cerita ya kan, cerita di segmen kita. Sangat menarik sekali. Oke teman-teman, bagi kalian yang punya cerita-cerita menarik, entah itu horor, entah itu mistis, entah cerita apapun yang lucu atau apapun, bisa kalian ceritakan di channel Ludruk Milenial. Caranya DM saja ke Instagram kita @ludrukmilenial atau tulis di kolom komentar di bawah. Sekian Ludruk Milenial pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.